Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari Microsoft Word. Oke, yang perlu kita ketahui, kita harus memiliki aplikasi Microsoft Word ya sebelumnya. Di sini sudah terinstall aplikasi Microsoft Word. Ini bagaimana cara membukanya. Untuk membuka Microsoft Word, kita bisa klik 2 kali pada aplikasi shortcut Microsoft Word, ataupun klik 2 kali. Kita coba saja seperti ini. Klik kiri 2 kali ya, klik kiri 2 kali, nanti kita akan berikan tampilan seperti ini. Kita mau blank dokumen atau membuka dokumen-dokumen yang pernah kita buka. Kalau kita anggapan kita sekarang baru belajar pemula, kita pilih blank dokumen. Selain menggunakan double klik kiri pada akun Microsoft Word, kita juga bisa menggunakan 1 kali klik kanan ya, karena di mouse itu terdapat 2 klik, yaitu klik kanan dan klik kiri. Klik kanan, kemudian kita pilih klik pada open, klik kiri pada open seperti ini. Setelah itu kita dihadapkan pada Microsoft Word, kita pilih blank dokumen. Nah, ini berarti dokumen kosong ya. Dalam menggunakan Microsoft Word, kita ada yang namanya itu adalah lembar kerja. Kertas yang sering kita gunakan itu adalah F4 dan A4. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan kertas legal ataupun kertas F4. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan membuat undangan, oke ya. Akan membuat undangan. Nah, di mana undangan itu dalam satu kertas halaman kita akan jadikan 2 undangan untuk hemat ya. Biasanya sekarang kan senang-senang hemat karena ini hanya bersifat undangan. Ini kali ini kita akan membuat undangan rapat di musa ya. Kita pastikan dulu untuk mengukur kertas ini. Di sini tampilannya kecil ya. Kita bisa membesar atau mengecilkan tampilan dengan menggunakan ini, tombol ini. Nah, ini kalau kita geser, maka di sana akan persenannya itu akan jadi besar atau kecil mengikuti. Nah, ini akan berubah tampilannya. Karena kita kali ini ingin memperlihatkan ukuran kertas, kita kecilkan dulu ya. Ini adalah kertas A4. Kita ganti menjadi kertas F4 ataupun legal. Oke ya. Kemudian untuk mengganti ukuran kertas, kita bisa menggunakan menu layout. Kemudian di sini ada size, kita pilih legal. Kita scroll ya, kita ke bawah kan, kita pilih legal seperti ini. Jadi kertas panjang, tapi biasanya kertas legal yang ada di Indonesia itu ukurannya 33 ya. Untuk lebih jelasnya kita kembali lagi ke size, kemudian kita more paper size. Kita ini yang legal standarnya ini itu biasanya 35,56. Nah, kita ganti menjadi 33 yang biasanya di Indonesia itu segitu. Kemudian selain itu kita bisa pergi ke margin ini digunakan untuk menggunakan batas samping, kanan, kiri, atas, bawah. Ini ada top, left, bottom, dan right. Kemudian karena kita dalam satu lembar mau ada dua undangan, kita perlu mengubah dari kertas yang berdiri atau potret menjadi landscape ataupun tidur. Nah, pilihan menu potret atau landscape itu ada di text setup seperti ini. Nah, ini ada margin, ini bawahnya ini ada potret, ada landscape. Kita pilih landscape. Nah, di sini juga akan ditampilkan bahwa kertas itu berdiri ataupun tidur. Kemudian setelah itu nanti margin bisa kita atur ya setelah menyesuaikan undangannya. Untuk pertama ini nanti yang perlu kita cek, yang perlu kita perhatikan adalah ukuran kertas legal. Kita pilih more paper agar kita bisa
menyeting lebih apa saja yang bisa diedit, misalnya ini landscape dan kita pilih landscape seperti ini. Kemudian setelah muncul kertas tidur, kita perlu membagi 2 kolom. Bagaimana cara ini nanti kalau diketik, maka dia akan terus berjalan ya. Ini bukan jadi satu halaman, jadi 2 lembar ya. Nah, untuk membuat 2 lembar kita perlu yang namanya pada menu kolom ini, pada menu layout sama kemudian sub menu kolom, kemudian di sini ada 1 2 3, kita mau berapa kolom di sini. Nah, karena ini kita ingin 2 kolom, kita pastikan 2 kolom seperti ini. Kemudian setelah pada tahapan ini, maka kita perlu yang namanya menginput teks undangan tersebut. Anggap saja kalian kali ini sudah ngetik ya, pada setelah tahapan ini kalian mengetik teksnya. Nah, ini biar videonya tidak terlalu panjang, saya paste aja, ambilkan seperti ini. Nah, ini saya sudah memiliki teks ya, ini ya, anggapan saya kalian sudah mengetik teks undangan tersebut. Kemudian karena proses editing kalau biasanya pemula itu mereka mengetik teksnya terlebih dahulu, pokoknya teks tanpa beraturan seperti ini ya, rata kiri semua. Nah, setelah ini karena ini adalah aplikasi pengolahan teks, jadinya yang diedit itu teks, karena teks ya, jadi ini di sini ya, teks ini bisa diedit sesuai dengan keinginan kita atau prosedur-prosedur apa yang, nah, misalnya ini untuk takmir ini kita perlu dibuat tengah ya, biasanya untuk judul itu tengah, kemudian besar. Karena ini aplikasi pengolahan teks, kita blok untuk mengedit, pastikan bahwa objek yang mau diedit itu dalam posisi blok, kemudian kita pilih rata tengah. Kemudian karena ini spasinya terlalu jarak teksnya terlalu panjang ya, kita blok aja dulu. Kita blok ini paragraf, ini kita pilih remove space after paragraph. Nanti jadinya setelah paragraf itu tidak ada spasi. Nah, kemudian space yang kita inginkan itu adalah biasanya 1,15. Nah, seperti ini. Ini untuk membesar kecilnya kita bisa pada menggunakan ini. Ini adalah untuk mengubah font ya. Font seperti apa yang kita inginkan tinggal di blok, kemudian pada font yang kita inginkan. Misalnya kita ini Times New Roman ya, biasanya sih Times New Roman. Kemudian kita ingin tebal, teksnya itu tebal, kemudian ukurannya karena ini untuk judul biasanya dia lebih besar. Nah, setelah ini sudah selesai, ini rata tengah ya. Untuk membuat teks rata tengah kita tidak perlu yang namanya spasi ya. Biasanya kalau kalau pengguna pemula itu biasanya untuk menengahkan kita sering pakai yang namanya space ini, tapi sebenarnya bisa karena ini adalah teks edit namanya. Edit ya, bagaimana membuat tampilan itu jadi sesuai yang kita inginkan. Memang banyak cara, tapi kita dengan adanya aplikasi ini untuk mempermudah, kita diberikan menu-menu untuk mempermudah ya seperti ini. Kemudian ini di bagian bawahnya ini kita pengen buat miring. Cara buat miring yaitu ini ada menu B itu bold itu tebal, I itu untuk miring, dan underline itu untuk garis bawah. Seperti ini. Kita tinggal pilih aja ya, disesuaikan. Kemudian ini rata tengah. Ini sudah sampai sini. Nah, ini biasanya di sini kalau kita memiliki teks seperti ini sebenarnya bisa diganti. Ini mau dibuat besar semua atau kecil semua, kita bisa menggunakan yang ini menu yaitu change case itu untuk mengubah dari huruf awalnya sentence case. Ini ada sentence case itu hanya huruf besar pertama yang besar, kita coba seperti ini hanya
D-nya saja yang besar. Kemudian kita pilih lagi ini lowercase. Lowercase itu artinya kecil semua. Ada menu ini, kemudian ada uppercase, dia maka besar semua. Ada capitalist word, itu setiap huruf pertama besar. Kemudian ada toggle case. Toggle case itu kebalikan dari capitalist word, yaitu huruf pertama selalu kecil dan huruf berikutnya itu besar. Kita gunakan seperti ini tebal miring. Kemudian biasanya ada garis. Nah, cara membuat garis secara cepat itu kita quick ya, ini cara cepat membuat garis itu kita dengan menekan tanda pagar 3 kali seperti ini, kemudian enter, maka dia otomatis akan keluar garis. Oke ya, di sini nanti ini biasanya undangan, perihal undangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tabulasi ya, seperti ini. Nah, di sini biar cepat ke samping, kita bisa menggunakan tab ya, tombol tab yang ada di keyboard. Kemudian ini assalamualaikum. Ini ya, tadi diedit dulu mau bagaimana, tebal, miring atau ukurannya mau dibesarkan mau di sini. Kemudian ini dibuat rata kiri agar rapi. Teks itu ketika blok dibuat rata kanan kiri. Menu rata kanan kiri ini kan bagian kirinya, bagian kanan ini kan tidak rata, kita bisa pilih ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian rata kanan kiri. Nah, sini seperti ini nih. Nah, setelah itu ini sudah rapi ya, sudah rapi. Kemudian di sini biasanya kita ada yang namanya menjorok ke dalam ya, kita bisa pakai ini bisa digeser. Nah, seperti ini. Jadi setiap awalan nanti kita akan bisa menjorok ke dalam seperti ini ya. Sudah, ini adalah batas untuk ini. Sebenarnya ada 2 segitiga sama satu kotak ya di sini ya. Kalau di sini ini untuk awalannya saja misalnya. Kalau yang atas itu digeser hanya untuk awalannya saja. Kalau yang di bagian bawah ini untuk akhirannya. Misalnya nanti teksnya mau dibuat seperti ini ya. Tapi nanti mungkin kalian pada suatu kejadian mungkin juga membutuhkan hal yang seperti itu ya. Ini ada 1, 2, 3, kemudian 4, ada 4 di sini. Ini adalah untuk batas akhirnya di sini ya. Kalau kalian geser maka dia akan menggeser juga di akhir. Kemudian di sini tabs, ini tanda apa ya? Petik 2-nya ini tidak rata, kita ratakan dengan tab. Tab itu seperti ini ya. Cara menimbulkannya yaitu kita tinggal pada ujungnya sini. Cara membuangnya kita tinggal geser ke bawah seperti ini. Nah, ini mau kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini diblok dulu ya. Pastikan kalian kalau mengedit itu itemnya pada posisi blok. Nah, ini tinggal Sabtu malam Minggu tanggal 21 Akhir 2021 jam 9.00. Nah, ini segini. Oke ya. Ini sudah. Kemudian ini pada penutupnya kita wassalamualaikum, kita buat miring. Kemudian di sini, nah di sini karena ini nanti untuk yang ini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita juga perlu yang namanya margin. Margin itu kita bisa atur dari menu layout ini, kemudian margin, ataupun kita bisa menggeser ruler kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini maka nanti batas atas sama batas bawahnya kita bisa langsung bisa diubah dari sini ya. Ini misalnya ini nanti kita kasih 1,5, kemudian ini untuk garis tepinya kita kasih 2 cm ya. Nah, kita kembalikan lagi nanti kalau enggak tulisannya. Kemudian ini untuk cara cepatnya kita blok ini untuk assalamualaikum. Kita ini sudah, ini batas bawahnya ya yang belum ya. Nah, ini terlalu panjang, mungkin tanda tangan kita delete biar ke atas. Kemudian biasanya saya untuk cara cepat kita blok seperti ini, kita geser ini awalannya di bagian ini, kemudian dari sini
kita buat rata tengah pada menu home ini. Nah, ini kita sudah memiliki sebuah undangan ya. Nah, ini kita sudah jadi. Kemudian setelah itu kita mau menggandakan kita bisa pakai copy ya untuk menggandakan. Nah, di sini ada tombol copy. Copy itu cara mengopi, kita bisa blok item tersebut kemudian klik kanan copy, ataupun di blok kemudian ini di bagian atas ada menu copy. Copy kemudian kita posisikan pada tulis kan. Tapi ini harus dikembalikan ke sini ya nanti biar bagus lagi. Nah, seperti ini. Kita untuk paste kita bisa klik paste ataupun klik kanan kemudian kita ulangi ya. Klik kanan kemudian paste. Klik kanan copy, klik kanan paste seperti ini. Nah, salah satunya jika kita kemudahan daripada Microsoft Word ini, jika kita melakukan kesalahan, kita diberikan tombol yang bisa untuk mengembalikan ke kegiatan sebelumnya, yaitu tombol undo. Misalnya ini kita paste seperti ini. Ini sudah jadi 2 undangan. Ini sudah 1 lembar 2 undangan. Ini nanti agar kepotong ini kan yang area dipotong ini agak lebar, kita geser aja seperti nanti biar lembar potongnya itu ada jedanya ya, nanti biar dipotong ini tetap ada. Kemudian kita perlu delete ini, menggeser ke atas. Ini seperti ini sudah jadi. Ini biasanya kalau kita salah itu bisa pakai tombol undo ini, jangan terlalu banyak wah ini kok salah gimana. Nah, kira-kira sudah 1 atau 2 langkah kok belum bisa jadi, kita bisa memanfaatkan tombol undo ini. Undo ini maka dia akan kembali ke langkah-langkah sebelumnya kan, berapa. Nah, itu. Kemudian setelah file ini kita selesai, kita bisa memulai yaitu dengan menyimpan file tersebut. Nah, cara menyimpan file kita bisa langsung tombol ini save. Ada save, sebenarnya ada 2 save ya yang bisa digunakan, yaitu 1 save dan kemudian 1 lagi save as. Nah, perbedaan dari save dan save as itu adalah kalau kita save maka dia standarnya adalah ke dokumen, kemudian ini save, kita pilih file foldernya yang mana yang mau kita simpan di folder mana. Gak ngantuk ya. Ini ada foldernya mau kita taruh di mana, kita klik, kita beri nama undangan takmer gitu ya. Takmer. Nah, di sini sudah takmer, kemudian kita pilih save. Nah, karena kalau save as kita menentukan sendiri tempatnya. Kalau save maka biasanya komputer akan men-setting default yaitu ke dokumen. Kalau save as kita mau misalnya menyimpan file itu di flash disk atau di mana, itu kita bisa menggunakan save as ya. Ini kurang lebih itu ya. Misalnya ini selain menu-menu ini sudah, setelah di save kita siap untuk mencetak tersebut. Pastikan komputer kalian sudah terinstall aplikasi printernya. Kalian bisa menggunakan untuk mencetak, kalian bisa klik print, kemudian home ya, menu file, kemudian kita pilih print. Nah, print di sini akan tampil preview nanti yang akan keluar ya. Seperti ini nanti pilih printernya karena ini tidak ada printernya ya, jadi statusnya masih offline. Nah, pastikan
ketika kalian memilih printer itu yang statusnya ready seperti ini. Nah, ketika ready kita pilih. Kemudian di sini ada copies. Kita mau berapa banyak. Nah, ini pada menu copies ini. Misalnya kita mau print 5 lembar 5 kali. Nah, ini di sini. Kemudian setelah itu kita klik tombol print. Nanti otomatis printer akan mencetak dari hasil kita. Oke, semoga sedikit video ini bisa membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.